Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bihudahu ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur atas nikmat Allah. Meskipun cuaca pada malam hari ini cukup mendukung untuk bersantai di rumah, tetapi alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk menyantaikan diri di salah satu majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan kita, uswatun hasanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagai pembukaan malam ini sedikit kami sampaikan salah satu fungsi daripada ilmu fikih ini, supaya difahami bersama, supaya kita tahu jadi yang kita kaji ke depan dan kemarin itu apa. Maka akan kita sampaikan sedikit sebagai pembukaan tentang salah satu fungsi daripada ilmu fikih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu ilmu fungsi daripada ilmu fikih yang saya fahami adalah alat untuk menjaga syariat Islam agar tetap lurus dan berfungsi sebagaimana fungsinya. Saya ulangi, jadi salah satu manfaat daripada ilmu fikih adalah alat untuk menjaga supaya Islam berfungsi sebagaimana fungsinya dan juga menjaga Islam supaya tetap lurus. Ini adalah salah satu fungsi ilmu fikih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa demikian? Karena Islam ini dibangun di era Nabi dan juga waktunya terbatas. Bahasanya agak rumit gini. Jadi syariat agama Islam itu dibangun oleh Nabi, kita bahasakan saja dibangun oleh seorang manusia yang hidup di tempat yang terbatas dan waktu yang terbatas, paham ya? Maka setiap keputusan dan kebijakan itu paling tidak berpengaruh terhadap tempat dan waktu, paham? Nah, kita langsung ambil background. Nabi dilahirkan di Mekah, atau kita ambil secara keseluruh, Nabi dilahirkan di Arab, hidup di Arab dan meninggal di Arab. Waktunya pun hanya sekedar dari nubuwah umur 40 sampai umur 63, berarti cuma 23 tahun. Maka paling tidak menuntut kemungkinan bahwa syariat ini terpengaruh dengan tempat dan waktu. Sebagaimana kita yang hidup di Indonesia, pasti kebijaksanaan kita pun setiap keputusan dan selera dan apapun yang kita ambil itu pasti terpengaruh oleh tempat. Entah sampai di belahan negara manapun, namanya orang Indonesia yang sudah terbiasa makan nasi, niku nek mboten makan nasi mesti bingung kan, karena terpengaruh oleh tempat. Maka fikih ini berfungsi untuk menjaga syariat Islam
yang dibuat oleh orang yang hidup di Arab, tinggal di Arab, agar bisa dilaksanakan oleh orang Indonesia yang backgroundnya pasti berbeda. Nah, ini contoh yang sering kami contohkan adalah kurma. Kurma kan. Di kurma contoh. Bola-bali Nabi nek sunnah kok kurma. Nah, kan itu kurma. Karena memang yang banyak ditemukan adalah kurma di Arab kan itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, misalkan contoh adalah zakat fitrah, zakat fitri yang kita laksanakan, yang kemudian dari perintah Nabi atau yang dilaksanakan Nabi adalah dengan kurma, kemudian sampai di tempat kita laksanakan dalam bentuk memberikan beras kan gitu. Nabi tidak pernah memerintahkan zakat fitrah pakai beras. Nabi juga tidak pernah mengisyaratkan bahwa zakat kurma menggunakan beras. Tapi kemudian sampai Indonesia berubah jadi beras. Nah, alat untuk merubah yang semula zakat fitrah dari kurma menjadi beras, ya inilah yang disebut ilmu fikih yang akan kita kaji. Maka salah satu fungsinya begitu. Agar supaya apa? Agar supaya Islam tetap lurus, berfungsi sebagaimana fungsinya apa? Rahmatan lil alamin. Artinya tidak memberatkan bagi kaum muslimin di wilayah Arab maupun di wilayah yang lain. Lah isyarat itu ada sebenarnya, isyarat itu ada. Misalkan di dalam kaidah rukun Islam yang kemudian yang kelima adalah haji, Nabi tambahkan bagi yang mampu. Karena rukun itu apa? Rukun adalah hukumnya wajib. Yang namanya rukun hukumnya adalah wajib. Tetapi kok ditambahi bagi yang mampu, artinya tidak wajib. Paham? Jadi yang namanya rukun itu wajib, tapi kata Nabi bagi yang mampu. Misalkan rukun sholat ada toharoh, bersuci, tapi ditambahi bagi yang mampu, artinya yang tidak mampu toharoh boleh, tapi yang namanya rukun pasti wajib. Karena haji itu adalah ibadah yang terikat dengan tempat, dan isyarat itu melebar, sehingga Nabi pun ya tahu, Nabi kalau di Indonesia besok akan ada umat Islam atau sampai ke penjuru negeri ada, makanya ditambahi bagi yang mampu. Lah isyarat seperti inilah yang kemudian dirangkum para ulama sehingga menjadi ilmu fikih. Lah saat kita mempelajari ilmu fikih, maka seakan-akan kita sedang menjaga syariat ini supaya tetap lurus, dilaksanakan sesuai dengan konsepnya rahmatan lil alamin. Coba bayangkan panjenengan misalnya rukun haji kok tidak ditambahi bagi yang mampu. Nah, terus wong Indonesia terus dus pundi kira-kira kan itu. Kondisi Masjidil Haram kayak apa? Kalau seandainya rukun Islam ya haji niku ditulis tidak mampu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sehingga belajar fikih niku adalah fungsinya cukup luar biasa, menjadikan Islam supaya tetap menjadi rahmatan lil alamin, tidak menciderai kemanusiaan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitu ya? Paham? Monggo, makanya saat kita belajar fikih, khususnya yang kita pelajari adalah fikih muqaranah ini, ya. Yang fikih muqaranah ini sebenarnya fungsinya kecil. Belajar fikih muqaranah niku sebenarnya fungsinya cuman kecil saja, cuman membuka pikiran kita supaya kita paham bahwa keberagaman dalam kurung ikhtilaf itu pasti ada. Sebenarnya itu tok. Wong saya kira ketika kita belajar 4 madhab seperti ini, panjenengan juga melaksanakan yang biasa begitu ya. Kecuali nanti kok jenengan nemu sing rada seneng, maka pasti
berubah. Tapi fungsi sederhana, ketika kita memahami bahwa ternyata pendapat ulama niku berbeda, kemudian ada orang lain yang melaksanakan berbeda dengan yang kita laksanakan, pasti kita akan tahu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tetapi hasilnya besar. Hasilnya besar apa? Akan membuka lapangan dada kita, sehingga kita menerima perbedaan yang akhirnya tidak suudzon, bahkan di sana menyingkirkan rasa benci kita terhadap umat Islam yang berbeda. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ngoten nggih, saya pahami. Maka belajar fikih supaya kita bisa faham. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masuk ke dalam materi selepas pembukaan. Paham nggih pembukaan nggih? Nanti insya Allah sedikit-sedikit akan kita sampaikan salah satu fungsi dan manfaatnya. Bapak Ibu, pada bab yang berikutnya kita agak meloncat sedikit, karena saya rasa kalau diurutkan seperti ini rada nikmat dinikmati. Setelah kemarin kita belajar tentang konsep najis, kita belajar ma yu'fa minan najasati, ma apa-apa yu'fa yang dimaafkan, minan najasati dari barang yang najis. Maksudnya pripun? Maksudnya barang najis yang tidak dianggap najis. Secara teori najis, tetapi ada persoalan lain, maka berubah menjadi tidak najis. Secara teori haram, tetapi karena ada persoalan yang lain berubah menjadi tidak haram. Paham niki? Niki rada kula terangke jelimet nggih. Jelimet napa masalah utang. Bapak Ibu, utang niku, orang hutang nggih, hutang 10.000, bayar 10.000. Niku riba napa mboten? Riba mboten? Utang 10.000 bayar 10.000. Utang napa mboten? Riba napa mboten? Ayo. Riba. Jadi utang 10.000 bayar 10.000 itu riba. Lah kok ngoten? Riba kan ada dua. Ada riba fadl, ada riba nasi'ah. Riba fadl niku kelebihan timbangan, kelebihan kadar. Riba nasi'ah niku kelebihan waktu. Paham? Hutang niku kan tukar menukar. Syarat untuk tukar menukar yang tidak riba itu dua. Satu waznan biwaznin, dua yadan biyadin. Nah, misalnya panjenengan mau tukar HP saya, jenengan HP-nya kok apik, tak ijoli nggonku. Oke, terjadi tukar menukar. Maka tukar menukar itu harus waznan biwaznin. Timbangannya sama, kadarnya sama. Kalau timbangannya beda, kadarnya beda, berarti masuk riba, namanya riba fadl. Paham ya? Nah, ini. Kemudian yang berikutnya syaratnya harus yadan biyadin. Yadan biyadin itu apa? Serah terima secara langsung. Kalau tidak secara langsung, maka terjadi perselisihan waktu, dan perselisihan waktu dalam tukar menukar itu disebut nasi'ah. Maka namanya adalah riba nasi'ah. Maka orang hutang niku riba, namanya riba nasi'ah. Lah kok ngoten? Karena tukar menukar tidak terjadi yadan bi yadin. Uang saya 10.000, jenengan ijoli 10.000. Punya saya diserahkan sekarang, punya jenengan diserahkan bulan depan. Nasiah betul kira-kira. Nasiah, paham? Jadi utang itu secara otomatis adalah riba. Tetapi karena di sana manusia membutuhkan sistem itu, maka nasiah atau hutang atau riba nasiah dalam kurung hutang ini diperbolehkan. Lah kok ngoten? Lah bayangkan nek tidak diperbolehkan. Nah, kan itu. Secara konsep namanya tukar menukar itu harus yadan biyadin, ijoli. Nyo jenengan sak gelas, kula sak gelas, tak ijoli. Harus yadan biyadin, serah terima bareng. Tapi terjadi perselisihan, namanya nasi'ah. Lah utang niku perselisihan waktu napa mboten? Wong utange tanggal 1 Februari, nyaure tanggal 1
Maret, kan perselisihan ini. Tetapi karena manusia sangat butuh sistem itu, mau dinasiahkan, diribakan kok yo kangelan. Nah, makanya panjenengan yang membahas fikih muamalah ini rada sensitif. Jadi kan ngeten, fikih muamalah itu sensitif. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ngeten paham nggih? Sama dengan konsep najis, secara teori najis, tetapi karena ada persoalan maka najis itu diringankan sehingga zatnya tetap najis tetapi hukumnya tidak najis. Paham? Nah niki Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka ada sesuatu yang najis tetapi karena di sana ada persoalan, entah nanti persoalannya apa kita kaji dalam kitab ini, sehingga persoalan itu membuat zat itu tidak najis. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lil fuqaha'i araun salasatun fil miqdaril ma'fuwi anhu minan najasah. Lil fuqaha, menurut para fuqaha, araun salasah, ada 3 pendapat fil miqdaril ma'fuwi, di dalam kadar kemakfuan, minan najasah, dari hal yang najis. Asyadduhum, yang paling galak, Hanabilatu, Hambali. Summas Syafi'i, sing rodok kendo Syafi'i. Summal Hanafiyati wal Malikiyati, kemudian sing paling longgar adalah Hanafi dan Maliki. Jadi tentang ma'fu panjenengan catat dalam pikiran, istilahnya adalah ma'fu. Nanti ke depan saya sebut sebagai ma'fu. Nah, daripada disebut dimaafkan kan rodok mboten nyambung, najis kok dimaafkan, ma'fu saja. Ma'fu niku secara bahasa Indonesia dimaafkan, tetapi secara teori adalah diringankan. Yang semula hukumnya najis dirubah menjadi tidak najis hukumnya, tetapi zatnya tetap najis. Maka di sini ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama Hanabilah, Hambali. Pendapat yang kedua Syafi'iyah, Syafi'i. Pendapat yang ketiga Hanafi dan Maliki. Ingat-ingat 3 pendapat. Pertama Hambali, kedua Syafi'i, ketiga Hanafi dan Maliki. Pun kemutan nggih? Nggih, sakniki kemutan mbuh mangke. Kan ngeten masalah. Wingi nggih diterangke ngoten jelimet. Darah menurut ini sakniki ditanya lali napa ilang? Normal. Nek kemutan malah bingung kula nerangne kan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama adalah Hanabilah, Hambali. Qalu, mereka mengatakan la yu'fa an yasirin najasah. La yu'fa, tidak ada maaf, artinya tidak diringankan, tidak ada keringanan. An yasirin najasah, tentang najis meskipun sedikit. Nah, nek jenengan ikut Hanabilah, ikut Hambali, begitu sholat Allahu Akbar, sujud Allahu Akbar, jempole napa melenet tai cecak. Nek pakai madhab Hambali, secara otomatis sholatnya batal. Asyaddu, rodok galak, sehingga rodok susah. Kenapa? Karena meskipun yasir, meskipun kecil, meskipun sedikit, menurut Hambali dia tetap dihitung najis. Walau lam yudrikhu al-basaru, meskipun tidak dapat dilihat. Pun jadi rada mangel. Najis ora ketang sithik, ora ketok wujude, sing ketok ambune tok. Ngertos sing ketok ambune tok. Tai cecak sithik kedulit mambu. Ada ambune. Hambali dihitung najis, sehingga membuat sholat harus dibatalkan. Li'umumi qaulihi ta'ala, mengambil keumuman qaul ta'ala, wasiyabaka fatahhir. Wasiyabaka, dan adapun pakaianmu, fatahhir, maka sucikanlah ia.
perintah untuk mensucikan pakaian. Wa qaulu Ibni Umarin, dan perkataan Ibnu Umar, umirna an naghsila al anjas sab'an, umirna kami diperintahkan an naghsila untuk mencuci al anjas najis sab'an 7 kali. Di atas bab ini jenengan sudah menerima kitab PDF, ini jenengan buka di atasnya, itu salah satu syarat mencuci najis itu adalah al-adat, berulang. Kalau pakaian panjenengan kotor, mencuci tidak dibilas, bersih. Tetapi kalau pakaian kita kena najis, dicuci, bersih tapi belum suci. Lah kok ngoten? Karena salah satu syarat mencuci barang najis adalah al-adat, berulang. Paham? Kudu dibilas minimal 2 kali lah. Kalau di sini Ibnu Umar al-anjas sab'an 7 kali. Jadi cuci, bilas, cuci lagi, cuci lagi, cuci lagi 7 kali. Nah, tetapi dalam syarat di atas nanti ada syarat al-adat, berulang. Maka beberapa madhab niku berpendapat mencuci sebagian itu hukumnya tidak sah. Ngerti sih? Barang najis dicuci sebagian. Ya misalnya yang kena najis lengene tok, momong anak kena ompol lengene tok, pakaiannya anyar baru nyuci, baru dipakai sekali, cek eman-eman kok cek resik, dicuci lengene tok. Beberapa madzhab mengatakan tidak boleh, harus dicuci semua. Nanti insya Allah di bab tathir. Demikian Bapak Ibu. Jadi yang kita bahas di sini adalah kadar najis, yang kemudian Hambali mengatakan la yu'fa, tidak ada maaf, artinya tidak ada hukum meringankan. Najis meskipun kecil, meskipun sedikit, hukumnya adalah najis menurut madhab Hambali. Lakin yu'fa an asaril istijmar ba'dal inqai, lakin akan tetapi yu'fa diringankan an asaril istijmar ba'dal inqai, tentang bekas istijmar setelah bersih. Napa bekas istijmar niku? Batu bekas dipakai untuk istijmar. Kalau pakai air namanya istinja, kalau pakai batu dan lain sebagainya namanya istijmar. Misalnya panjenengan istijmar, tapi ini kasus jarang terjadi kalau di Indonesia karena air cukup banyak. Jenengan istijmar pakai batu bekas dipakai orang lain, tapi bekasnya sudah kering, yukfa, menurut Hambali diperbolehkan. Wa an yasirid dami wa qayhin wa sadidin wa ma'i kuruhin fi ghairi ma'iin wa mat'umin lima syaqqatil ihtirazi anhu. Dan dimaafkan pula an yasirid dam, tentang darah yang sedikit. Jadi jane ya Imam Hambali ya ada memaafkan. Yang dimaafkan satu, batu bekas istijmar. Kemudian yang kedua, darah yang sedikit, ngeplak nyamuk, menceti jerawat, sholat Allahu Akbar kalau menceti jerawat batal mboten kira-kira? Kan lah imamnya saking suwene kan menceti, keluar darah, yasirin sedikit diperbolehkan, tidak membatalkan. Wa qayhin, dan nanah ning sithik. Kan ngoten nggih, nanah tapi sedikit. Lah kenapa dimaafkan? Lima syaqqatil ihtirasi anhu, karena susah untuk dihindari. Susah untuk dihindari. Niku pendapat Hambali yang sebenarnya lebih menuju kepada tidak ada yu'fa, tidak ada maaf bagi najis meskipun sedikit, hukumnya tetap najis meskipun sedikit. Itu pendapat yang pertama Bapak Ibu. Pendapat yang kedua adalah pendapat Syafi'iyah. Syafi'i ini yang mayoritas banyak kita ikuti di
belahan bumi Asia. Di banyak mengikuti madhab Syafi'i. Fadhahabu ila annahu yu'fa amma la yudrikhul basaru. Fadhahabu berpendapat ila kepada annahu sesungguhnya dia najis, yu'fa dimaafkan, amma la yudrikuhul basar terhadap apa-apa yang tidak dapat dilihat, terhadap apa-apa yang tidak dapat dilihat. Kadamil yasiri, seperti darah yasir, sedikit, kecil. Nyamuk kan tidak sepiro, Pak. Kemplak nyamuk kan ya dari sithik ora ono, kemplak nyamuk dari seember metu kan. Mboten enten. Wal baulil mu'tadil, dan kencing wis sing rada garing. Nah, kan ngoten iki. Wa amma dzakarahul hanabilatu qalilan kana au kasiran, dan terhadap apa yang disebutkan Hambali meskipun sedikit atau banyak. Minad dammil, oh rada ora ketok. Minad dammil basarati wa nahwiha wa an asaril mahallil istijmar wa amma ya'tadiru yata'adzaru al-ihtirazu anhu minat tini asyari'i zamanis syita las-saif. Nah, niki rada berbicara rada jelimet radaan. Kita ringkas sedikit saja. Makanya jelimet malah yo bingung kabeh. Kula nerangne bingung, jenengan yo bingung. Sehingga bingung semua. Jadi konsepnya niku dimaafkan, diringankan hukumnya, tidak dianggap najis ketika kesusahan ihtiraz, susah untuk menghindari, susah untuk memilah, susah untuk memilih. Kalau di sini dicontohkan tentang fi zamanis syita, tentang musim panas. Misal Bapak Ibu, misal ada bangkai yang terbengkalai di padang pasir. Karena itu saking lamanya sudah mengering, saking keringnya sudah hancur menjadi debu, kena angin. Nah, kan itu. Kemudian debu itu dipakai untuk tayamum, sedangkan debunya tercampur dengan partikel-partikel dari bangkai yang telah mendebu. Wujudnya sama, besar kecilnya sama, zatnya sama, angel dipilih. Maka di sana diperbolehkan. Paham kan? Paham? Atau kotoran-kotoran lah, buah kotoran manusia, buah kotoran apapun di padang pasir kemudian menjadi debu, ya sudah. Karena limasyaqqatil ihtiras atau amma yata'adzarul ihtiras, susah dihindari, susah dibedakan, maka barang itu menjadi barang suci. Tai cicak yang berkeliaran di masjid, tai cicak yang berkeliaran di masjid sudah menjadi partikel-partikel cilik nyampur kabeh, ya sudah lah. Kangelan memilah-memilih, ya sudah diringankan. Nah, ketika masyaqqatul ihtiras, ketika susah untuk menghindari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lho niki lho, salah satu fungsi yang kita omongkan tadi, bahwa Islam itu salah satu fungsinya adalah menjadi rahmatan lil alamin, tidak menyusahkan. Barang yang sulit secara konsep najis, tetapi karena menyusahkan manusia berubah menjadi tidak najis. Sing rubah sapa? Sing rubah fuqaha, ahli fikih. Lah ahli fikih ki sapa kok iso ngrubah hukum? Kan. Sedangkan Nabi tidak begitu. Dan iki biasanya sing sok do mempertanyakan, kan nggih? Mempertanyakan konsep-konsep seperti ini. Oleh ono sunah Nabi kok dadak ikut sunah Sayyidina Umar. Nabi sunnahnya taraweh 11, Sayyidina Umar sunnahnya taraweh selikur, misalnya selikur buat 13. Ono sunnah Nabi kok dadak ikut sunnah Sayyidina Umar.
ono hadis Nabi kok dadak ngikuti pendapat Imam Syafi'i. Nah, kan itu ya Bapak Ibu. Saya tidak mau, saya pengen melu Nabi saja, tidak pengen melu Imam Syafi'i. Nah, kan itu ya. Udah ditanya, Pak, hukum sholat nopo wajib, hukum sholat qobliyah sunnah. Wong jawab wajib sunnah, niku melu sinten? Syafi'i. Jadi istilah wajib, istilah sunnah yang menemukan sinten? Imam Syafi'i. Jadi zaman Nabi niku ora kenal wajib, mboten kenal sunnah. Kenale perintah larangan. Kan ngoten. Jadi istilah wajib, istilah sunnah, napa malih sunnah muakkadah, sunnah ghairu muakkadah, istilah makruh itu juga ditemukan oleh Imam Syafi'i. Nabi tidak nemu, sahabat tidak nemu, kan ngoten. Sehingga dalam firman Allah kan jelas, wa karroha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Wa karroha, dan dimakruhkan al kufra, kekufuran. Saat ini kalau tanglet kufur niku hukumnya haram atau makruh? Kufur haram atau makruh? Jadi wong kafir hukumnya makruh apa haram? Haram ya. Tapi dalam ayat itu disebutkan wakar roha, dan dimakruhkan. Nek melu Nabi langsung ragelem melu Imam Syafi'i, mboten derek alim ulama niku ya bingung. Lah kok ngoten, kemampuan kita tidak sanggup untuk menerima isyarat dari Nabi, sehingga terpaksa kita harus memakai ulama yang pikirannya mampu untuk menganalisa. Maka istilah wajib, sunnah, mubah, makruh itu ditemukan Imam Syafi'i. Nek mboten niku kula panjenengan sedaya bingung. Lah bingunge napa? Bingunge mangke kabeh perintah dianggap wajib. Akhire bangkrut. Bangkrutnya jenengan turuti salat rawatib niku enten sing ngendikan selikur, enten sing ngendikan 12. Kira-kira kan ngoten. Nek nanti di kitab ini terangkan masing-masing qobliyah ba'diyah itu masing-masing 4. Panjenengan hitung. Sebelum duhur 4, setelah duhur 4. Niku nek ditambah duhur wis 4 ping 3 pira? 12. Ngalai tahajud, ngalai tarawih ya. Niku nembe duhur. Bayangkan nek derek kabeh nek langsung sumbernya langsung kepada hadis Nabi. Kan ngoten. Bayangkan nembe salat duhur pun 12 rakaat. Mangke dereng asar, qobliyahnya 4, asare 4, ketok pinten? 8 tambah 12. Ketok 20. Mangke ba'da maghrib qobliyah ba'diyah 4, 8 tambah 3 pinten? 12 tambah 12 malih. Mangke asar. Kok asar? Isya 4 pinten? Rola. Sekali sholat seangkatan 12 rakaat. Sing sanggup sinten kira-kira monggo? Mulane sanggup. Mulane kan ngoten nggih. Nek langsung sumbernya sama Nabi. Karena kita ikut ulama, kita memandang perintah, oh ada perintah. Karena itu nggih, kita kaji perintahnya dalam nada apa? Dalam nada wajib atau dalam nada sunnah. Jadi enak. Pun manut ngoten mawon. Lah lebih enak lagi manut alim ulama niku ada penanggung jawab. Maksudnya pripun ada penanggung jawab? Mangke sing tanggung jawab niku sing gawe pendapat. Misalnya jenengan salat mriki barise do renggang niki. Kan itu nggih? Barise renggang niki. Kira-kira jenengan dihisab yaumil qiyamah. Besok sama malaikat. Lunjuk Anda kok salat renggang sedangkan Nabi memerintahkan Anda untuk salat rapet. Nah, jawabnya penak mawon. Aku melu aturan takmir. Malaikat terus goleki takmir. Ya takmir sing penanggung jawab. Saya ikut pendapat tarjih. Nah, berarti malaikat goleki sing gawe tarjih rampung kan itu. Kira-kira jenengan ditanya, Anda kok begini. Saya Syafi'i. Kalau mau tahu dalilnya ikut tanya Imam Syafi'i, rampung Bapak Ibu. Maka untuk itu para alim ulama, para imam madzhab itu rata-rata pada keberatan ketika mereka dipaksa untuk menjadi
untuk dijadikan madhabnya sebagai madhab yang sah di negara. Misalnya zaman itu, zaman Harun ar-Rasyid pengen menentukan, oh Imam Malik madhab Anda mau saya pakai sebagai madhab negara. Imam Malik menolak. Kenapa? Karena beliau tidak berkenan orang dipaksa untuk mengikuti madhab beliau. Biarkan yang mengikuti madhab saya adalah secara suka rela. Paham kan? Nah, ini hadirin wal hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi fungsinya begitu, menjadikan Islam sebagai rahmatan lil alamin, lurus sebagaimana zaman Nabi. Nek mboten ngoten bingung, zakat fitrah jenengan ngetokne kurma, kira-kira ngoten, ngetokne kurma. Sakniki golek kurmane pun angel, regane nggih rada larang. Nek pun dikasihkan orang, ya sing doyan jarang. Ngoten apa mboten? Angsal kurma telu saking masjid, takjil iftar dibungkusi telu, ngger tiga bali niku numpuk ten ngomah nganti bodo berikutnya tasih utuh. Karena lisannya kurang terbiasa dengan kurma, tapi diparingi gorengan siji cek golek nggone tanggane sing ra gelem. Jenengan gelem gorengan kok ora gelem kene tamangane sisan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi ini meringankan, Islam yang menjadi rahmatan lil alamin, sehingga zaman kita menjadi diringankan. Begitu pula dengan konsep najis, yang semula secara konsep itu najis karena kondisi yang sulit, masyaqqah, kondisinya memberatkan, maka kemudian dianggap tidak najis. Bayangkan misalnya kotoran cicak yang banyak beredar, kemudian kok di sana dianggap najis, yang najisnya besar, tidak yukfa, tidak makfu, niku yo angel, otomatis kita tetap angel. Maka dibikin ringan, dibikin santai, kemudian secara zat memang najis, tetapi secara hukum tidak dianggap najis. Tapi nak ditanya kotoran cicak apa hukumnya? Najis. Kan itu ditanya, tetapi ketika kita kena dia yukfa, masih diperbolehkan. Cilik kecuali cicaknya gede, kotorannya sekilo misalnya, ya itu serta anu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, madhab yang kedua niku Imam Syafi'i. Jadi yukfa. Nah, Imam Hambali tidak yukfa. Wa ammal Hanafiyatu wal Malikiyatu. Wa amma dan adapun al Hanafiyatu wal Malikiyatu, madhab Hanafi dan madhab Maliki, madhab yang terakhir yang nomor 3. Faro'au, mereka berpendapat annahu yu'fa minan najasah kaddamil hayawan al-barri was-sadidi wal qayhi bimiqdarid dirhamil al-bagli au maduna muqa'iril kafi fin najasatil ma'iati. Rodok dawa bahasane iki rodok angil. Annahu sesungguhnya yu'fa dimaafkan minan najasah dari najis kaddamil hayawan seperti darah binatang, al-barri darat, wasadid dan binatang buruan, wal qayhi dan nanah, bimikdari dirhamil bagli au maduna muqa'iril kafi. Selama ya nek niki nek kula terjemahkan secara global niku ya ndak cukup kurang dari satu telapak tangan lah, kira-kira nyeduk telapak tangan, ya kira-kira sidik mboten masalah, rada akeh sidik mboten masalah. Nah imam nek pendapat Hanafi sama Maliki, jadi Hanafi sama Maliki mereka rada longgar, selonggar-longgarnya, nanah kira-kira sak cendok rong cendok mboten masalah. Tapi nek Syafi'i sama Hambali dia anggap najis, tapi Hanafi sama Maliki tidak najis. Wa yu'fa an kulli ma yu'siru taharrus anhu minan najasah. Wa yu'fa dimaafkan an kulli ma yu'siru, tentang apa-apa yang memberatkan, taharrus menghindarinya, minan najasah dari barang najis. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saudara-saudara kita yang terjun sebagai relawan, paham ya? Sudah bayangkan, yang di sana tidak hanya
mengevakuasi barang-barang suci, juga terkadang mengevakuasi barang-barang najis, yang terkadang base campnya dari tempat kejadian terkadang juga cukup jauh. Karena dan panjenengan bayangkan dalam kondisi itu kan ngurusi barang-barang yang banyak najisnya, ngurusi barang-barang yang rumit, banyak korban, atau teman-teman yang misalkan di tempat-tempat yang banyak ngurusi demikian kan repot itu kan, apalagi kok kemudian ngotong-ngotong mukena. Maka kami sampaikan dulu ketika diberi tugas untuk menyampaikan fikih bencana di teman-teman MDMC kan, bagaimana cara bersuci, bagaimana cara sholat dalam kondisi pakaian yang kotor, termasuk relawan-relawan perempuan. Kan itu nggih, relawan kan ra mungkin ngotong-ngotong rukuh, Pak. Kan itu nggih, ra mungkin ngotong-ngotong rukuh. Sehingga mereka bingung, lalu sholatnya bagaimana? Kalau tidak ada satrul aurah dari bentuk pakaian, maka boleh menggunakan sutroh dalam bentuk ruangan. Kan itu. Jadi jenengan misalnya pakaiannya ora nontek, tinggal satu-satunya, kotor sisan kan begitu. Sholat tidak pakai baju boleh, tidak satrul aurah tidak pakai baju, tapi satrul aurah pakai ruangan. Sholat di dalam kamar, kamarnya dikunci, niatnya kamar sebagai satrul aurah. Paham nggak? Maka teman-teman yang di tangga bencana begitu, ketika ada relawan wanita mau sholat, ya sudah, sholatnya dikurung sama ruangan. Ndak ada ruangan, wong kabeh hancur kabeh. Ya teman-temannya kan muter, wanita 10 muter buat kotak kan itu deh. Kemudian sholat di tengah gantian ya, nek ora ya sing laki-laki kon lunga kabeh, jangan sampai ada yang melihat. Sholatnya sudah diringankan saja, ndak usah diberat-beratkan. Nah, kan itu nih, nek diberat-beratkan malah menjadi sulit. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka ankul lima yuksirut taharruzi anhu minan najasah. Setiap apa-apa yang sulit dihindari, maka menurut Hanafi dan Maliki hukumnya adalah yu'fa. Sakit, beser, atau kemarin kita bahas istihadhah, atau pasien-pasien yang masih pakai selang kan itu nih, yang kemudian masih banyak najis, ya sudah cari yang mudah saja, tidak usah repot kan itu nih, tidak usah repot-repot, karena fikih niku diciptakan untuk meringankan apa yang repot. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, binisbati lis sholati wa dukhulil masjidi la binisbati lit ta'ami wasyarab. Tetapi yang dimaafkan di sini atau yang ma'fu di sini adalah ketika sangkut pautnya dengan sholat dan masjid, bukan sangkut pautnya dengan makanan dan minuman. Tai cicak nyemplung ten piring enten segone, wah sithik ki najise makfu ki kan, terus dimplong ngoten. Mboten. Ini perkara khusus untuk sholat dan untuk masjid, bukan perkara untuk makanan atau perkara untuk minuman. Lah kok ngoten? Karena kok dulu di awal bab najis kita sampaikan salah satu manfaat menjaga kesucian dan menghindari najis adalah maldorot bagi tubuh. Paham? Ya kita termasuk yang saya anut. Yang saya anut rakyatan kula sampai sekarang ya ora nemu dalile, sing penting rada apik diikuti kan. Jadi ketika barang itu halalan thayyibah, itu tidak akan membawa madarat bagi tubuh. Ketika barang itu adalah haram, itu pasti membawa madarat bagi tubuh. Nanti tim-tim kesehatan monggo dikaji. Nah, nek kula sih jelas begitu. Maka tidak ada barang haram yang dapat menjadi obat. Kenapa?
alasan barang itu diharamkan karena membawa madharat bagi tubuh. Madharat tidak akan membawa obat, sehingga ketika ketemu obat dengan barang yang haram, seorang muslim harus berbelok mencari barang yang halal. Ngoten sih niki madhab saya. Maka kula ya pokoknya barang apa mawon ya kolu asam urat kacang oke. Kolesterol gorengan oke. Diabetes gula oke. Sing mboten angsal niku berlebihan. Saya punya penyakit gula, boleh nggak minum manis? Boleh. Sak tetes. Kan ngeten. Artinya kan tetap boleh, bukan terus kemudian menjadi haram. Yang tidak boleh niku berlebih-lebihan. Lah penyakit gula kok ngombene wedang 3 gelas kok legi kabeh. Lah niku bukan karena gulanya tapi karena berlebih-lebihan. Jadi santai mawon, mboten sah dipikir berat. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Wa yu'fa indal hanafiyatu an qalilil bauli au khur'il hirrati wal fa'rati fit ta'am wasiyab lil darurah. Dan juga ma'fu menurut Hanafi an qalilil baul, air kencing raketang siti, pipis neng siti, perjalanan jauh musim corona niki kan masjid nggulungi rukuh, nggulungi sarung. Perjalanan cari masjid tidak ada sarungnya, punya pakaian satu, celana, mau kelengan tengah tol kebelet, kan itu pengen golek rest area kadoan, kan itu akhirnya pipis di pinggir jalan. Syaratnya satu, tertutup auratnya, bon ngoten to, kan itu yo bisa boleh nyiprat siti, waduh ciprat siti. Hanafi an qalilin, nek sithik mboten masalah. Kan ngeten nggih, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Akhur ilhirrati wal fa'rati fit ta'am wasiyab lil darurah. Kucing dan tikus pun sama. Jenengan ten lemari enten tikus mlebu, kan ngeten nggih. Ngiyak-ngiyak pakaian. Makfu, Hanafi. Lah kok gampang men? Kan nanti sudah diterangkan. Hanafi rada longgar, sing rodok galak niku sinten wau? Hambali, galak niku. Jadi enak. Lah pilih pundi? Pilih sing penak. Ya monggo silakan. Wong kok pilih sing penak. Nah kan ngoten. Mboten masalah, silakan pilih sing penak sak yakinmu lah. Karena mabuni ala yaqinin fahuwa yakinun. Keyakinan itu dibangun berdasarkan keyakinan. Niki pun kula terangaken. Tapi tidak di sini, di banyak tempat. Kula terangkan. Termasuk kontroversi di masjid kita sing adane diundur 8 menit, ngoten nggih. 8 menit. Nah niku. Jadi mudah, Pak. Jadi mudah. Saya itu mudah. Mudah niku misal jenengan tinggal di tempat yang jauh dari masjid, adzan ra krungu. Kan ngeten. Waktu napa? Adzan mboten mireng, tapi jadwal adzan wis ngerti. Oh jadwal adzan 4.20 oke subuh. Tangi Pak, tangi. Bangun tidur, lihat jam. Oh jamnya wis 4.20, berarti sudah masuk waktu. Sholat Allahu Akbar pun rampung sholat, ditunggu kok boten suwi. Fajare terbitnya matahari kok lama, misalnya kan lama, terbitnya lama kan, kok lama sekali 3 jam kok ndak terbit matahari. Jebule diteleki jamnya bablasan kecepatan kan itu, jebule jamnya kecepatan. Nah niki ya monggo silakan, aku wis salat subuh. Lah pas salat subuh jebule jek jam 3, kira-kira sah mboten kira-kira mboten? Kalau dia meyakini wis masuk waktu subuh ya sudah silakan. Ada buktinya, nih jam saya. Tapi jam jenengan ngelantur. Nek ngerti sing bener berarti kudu diperbaiki. Paham ngoten nggih, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi ngoten. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, meskipun madhabnya nanti juga berbeda.
Madhabnya berbeda. Nanti pas wekdali kita terangkan. Wal qaidatu kita lanjutkan. Wa yu'fa indal hanafi an bi'ril ibili wal ghanami wal alwaqi'i fil ina'i awil bi'ri idza kana qalilan. Dan ini jadi rada sederhana, kita nyambung kemarin yang sudah kita terangkan bahwa setiap hewan yang halal dimakan menurut sebagian Syafi'i dia adalah suci, maka tidak ada masalah. Ngeten. Wal qaidatu indal maliki wal hanabilati anna kulla ma yu'kalu lahmuhu kal ibli wal ghanam farausuhu wa bauluhu tahirun. Sedangkan kaidah menurut Maliki dan Hambali anna kulla ma yu'kalu, sesungguhnya apa-apa yang bisa dimakan lahmuhu dagingnya, kal ibli seperti unta, wal ghanami dan kambing, farausuhu wa bauluhu tahirun, kotorannya maka hukumnya suci. Niki yang baru datang, mboten baru datang, nembe ketok, alhamdulillah tetap nambah niki. Nembe ketok mungkin belum menyimak. Kemarin kita sampaikan menurut konsep ini dan disampaikan ulang dalam bab ini, hewan yang halal dagingnya untuk dimakan, kotorannya suci, tidak najis. Ayam masuk masjid, nah, kan itu nggih. Jenengan kepidak jarang wonge jorok kan, ora wisuh keset tok, set wis mangkat sholat sah karena hukumnya suci kan itu. Tapi yo terus nek enten terus ditok ning ngoten mboten, tetap dibersihkan kan itu. Allahu Akbar kan. Misalnya salate ya rada nemek barang tai ayam, Allahu Akbar, lap ke sarunge mburi wis suci karena hukumnya suci. Yang darahnya dimakan, yang dagingnya boleh dimakan, kotorannya suci. Sedangkan yang dagingnya haram dimakan, maka kotorannya najis. Sehingga kita bahas namanya ma'fu. Lah contohnya yang dibahas apa? Cicak, meskipun di sini tidak dibahas. Lah cicak ini kan dagingnya haram, kotorannya najis. Tetapi karena susah untuk dihindari, maka di sana dimasukkan najis ma'fu, najis yang secara hukum diperbolehkan atau disucikan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berkatan 3 pendapat dari 4 madhab. Hambali rodok galak, tidak ada yang namanya najis ma'fu. Syafi'i rodok tengah-tengah, Hanafi dan Maliki terlalu longgar. Sing penak pundi? Tengah-tengah mawon, ya monggo selerane. Sing penak pundi? Sing longgar mawon, selerane monggo. Sing rodok galak, ya monggo. Sama, sing nggo masker kan sama. Saya rodok wis ning ndi nganggo masker, boleh. Sing rada longgar ya nek pas kumpul nggo masker, nek dhewean mboten ya monggo. Kula ya termasuk longgar jane. Diajak salaman gelem, ora diajak ya mboten seri kan enten nggih. Kan enten. Kan enten sing diajak salaman, wah ya mboten apa diajak ya tangkami, ora diajak ya mboten seri. Sesuaikan saja. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Wal khulasatu, dan ringkasannya, inna fit taharati rahatun lin nafsi wal qalbi wat tuma'ninatun fatu'addil ibadah al khashi'ah bit tuma'ninatun wa khusyu'in. Jadi Bapak Ibu, inna fit taharati rahatun lin nafsi, sesungguhnya di dalam toharoh itu ada istirahatnya jiwa, ketenangan jiwa. Jadi tenangnya jiwa niku termasuk di dalam toharoh.
Makanya Nabi menganjurkan bahwa nek sebelum tidur sunnahnya adalah ambil air wudu. Jadi sebelum tidur niku sunnahnya berwudu. Badannya bersih, jiwanya tenang. Nah, kan itu. Kalau wingi enten sing rada usil, madhab Syafi'i diusili madhab Syafi'i diusili. Namanya madhab Syafi'i itu laki-laki dan perempuan bersentuhan kan batal. Termasuk suami menyentuh istri batal. Kenapa? Karena istri niku mahramnya bil musaharah, nggih, bukan mahram bin nasab. Sehingga ketika kulit menyentuh kulit hukumnya batal. Nah niku tanglet, ya Ustaz. Madhab Syafi'i kan batal ngoten. Lah ketika saya wudu kemudian mau tidur menyentuh istri saya niku wudu saya batal atau tidak? Kan tidurnya sama istri. Lebih ngerti arep batal kok dadak wudu. Terus gimana gitu? Ya kula jawab, kowe tidure jenengan ora sah, dibaleni meneh qadha. Bapak Ibu, jadi kan ngoten. Artinya ngeten. Toharohnya untuk ibadah sama toharohnya untuk tidur itu berbeda. Nah, toharohnya untuk ibadah mengesahkan ibadah, toharohnya untuk tidur ya salah satunya mendatangkan ketenangan jiwa. Wa tama'ninatun fatu'addil ibadah al khasyi'ah, maka ibadah semakin khusyuk. Wudune bener, santai, dengan sempurna. Kesempurnaan wudu niku tidak hanya digosok tapi ada sedikit pijatan. Jenengan nek wudu niku karo dipijet, muka sama dipijet niku tumak niku rada penak daripada sing kusak-kusuk ya sah tapi kurang penak. Nek sempurna niku salate khusyuk. Nah, saestu napa malih kok salat bajunya bersih, baunya wangi. Lah nek sing mambu niku ampun ten ngarep pisan. Wis ngarep ngisor kipas pisan. Allahu Akbar. Wah niku bal-bal sak dalan-dalan. Mulane man akala sauma awil basol, siapa yang makan berambang atau bawang, ya kelebu barang pete, jengkol dan lain sebagainya, itu tidak boleh ikut sholat jamaah. Lebih baik sholat di rumah. Niki termasuk kunci. Jenengan nek masjid adoh niku nek mau sholat siap ke pete. Waktu adzan mangan pete, ben ora sholat saya monggo silakan. Kan ngeten. Jadi tidak boleh membawa sesuatu yang mengganggu ke masjid. Maka untuk itu nek bersih semua, wangi, kan sholatnya khusyuk. Itu enak. Sama karpet juga begitu. Jangan kok masjid dan karpet diusahakan karpetnya dibersihkan. Ora karpet cucine setahun pisan pas Ramadan. Wis wulune bludul ten bathuk atos. Mane sing do ireng niku, sing ireng-ireng niku. Biasanya karpet elek to masjid. Sing karpet apik kan mboten. Jadi rasa suudzon, Ustaz kok bathuke ora ireng, ora tau sujud. Ya sering sujud, cuman kan karpete apik. Meh diusek-useke ya mboten bakal ireng karena saking apike ngoten. Mulane kula nek guyone niku wong Arab kok nek salat kok khusuk-khusuk bathuke nganti ireng. Lha kula jawab, niku sing ireng-ireng salate ten halaman. Ten halaman Masjid Nabawi kan ana karpete. Nek ten jerone malah wonten. Jadi karena benturane keras berarti rada ireng. Lah kok ngoten. Lah niki dalile barang. Jadi min asari sujud, kan ngoten. Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Itu bukan di dunia, itu di akhirat. Ngoten nggih. Jadi sima niku napa? Sima niku berseri-seri. Jadi asar sujud niku mboten ireng, malah justru putih. Ngoten. Jadi asar sujud niku mboten bathuk ireng, tapi wajah yang bersih. Sing bener niku ngoten. Nah, cuman kan secara praktek nek sujude akeh benturane kathah bathuke rada ireng. Niku teorinya begitu.
Wa amma wujudin najasah fa fiha falakun wa syughlu balin wa ta'arruqis safrin nafsi fatamna'u min ada'il ibadah. Maka sesungguhnya keberadaan najis dalam tubuh kita tamna'u min ada'il ibadah, membuat kita ibadah tidak nikmat, tidak enak, maka sesungguhnya harus dihindari. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah meskipun demikian ada najis ma'fu, ada najis tidak ma'fu, kan itu ada yang memakfukan, ada yang tidak ada salahnya kita menuju kondisi yang paling bersih. Ya kiranya menginjak tai cicak sempat mencuci ya afdol mencuci, sempat menghindari afdol menghindari. Ketika di badan ada darah bisa membersihkan, lebih baik membersihkan. Jadi dalam kondisi bersih lebih baik, insya Allah ibadah lebih khusyuk. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, pun telas bape nggih telas wekdale. Kan itu. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Seperti biasa, monggo barangkali ada pertanyaan yang perlu disampaikan atau perlu ditanyakan dari kejelasan kita, monggo disampaikan. Silahkan, monggo. Ustaz, Afwan sedikit mau tanya, untuk tadi kan ada beberapa mazhab yang buat kita perbandingan ya, Tat. Cuman kadang kan orang itu, terutama kayak teman-teman saya itu lebih cenderung ngambilnya yang ringan-ringan, Tat. Nah, sedangkan kadang dia bilangnya saya kan ikut Syafi'i gitu kan. Nah, itu kayak yang tadi kan di masalah najis ada yang makfu. Ya, itu kan yang paling ringan kan dari Hanafi sama Maliki lah. Jadi dia meringankan ikut yang Maliki sama Hanafi. Nah, itu diperbolehkan atau bagaimana, Tat? Menurut panjenengan, monggo. Berarti yang panjenengan tanyakan adalah hukum bermadhab dan memilih madhab yang ringan di antara madhab yang ada, tidak konsisten dalam satu madhab, begitu. Hukum bermadhab secara fikih adalah wajib bagi yang tidak mampu untuk memahami teori-teori atau alat-alat yang dapat digunakan untuk membuat madhab. Ada usul fikih, ada qawaid, ada maqasid dan lain sebagainya, banyak kan itu. Tetapi yang bisa itu silahkan buat madhab sendiri, tapi ketoke mboten enten sing iso. Nah, banyak yang menguasai ilmu usul fikih, tetapi secara teori penguasaan usul fikih hari ini hanya terbatas pada penelitian cara, namanya istimbat. Nah, menistimbat hukum. Nah, itu diperbolehkan. Tetapi ketika kita memilih madhab, kan itu nih, sebenarnya kita juga tidak perlu konsisten, karena sebenarnya sebagaimana kemarin kita sampaikan, hari ini sebenarnya sudah ada madhab jumhur. Atau kemarin ada yang bertanya, hari ini pasnya bagaimana? Pasnya adalah mengikuti di mana kita berorganisasi, karena berorganisasi tidak hanya bergerak dalam bidang dakwah, tapi bergerak juga dalam bidang ibadah, yang kemudian organisasi sudah menentukan madhabnya yang mana. Maka di tempat kita sudah disediakan tarjih, sehingga kita sebagai warga Muhammadiyah mengikutinya adalah tarjih. Itu lebih selamat, lebih aman, itu lebih enak daripada memilih loncat sana loncat sini. Ketika kita pun dipastikan bisa loncat sana bisa loncat sini, ketika kita memahami dalilnya, kenapa Syafi'i milih begini, cara berpikirnya seperti ini dan seperti ini. Maka ulama-ulama kontemporer itu terkadang dalam kitabnya setelah menyampaikan madhab-madhabnya, misalkan 3 madhab tadi, terkadang mereka menambah dengan wa'akulu dan menurut saya dan kata saya, terkadang begitu. Maka di sana berusaha menyajikan apa yang dipahami.
Kan terkadang di sini juga dikatakan wal asah, dan yang paling benar. Niku. Berarti kalau kita konsisten dalam kajian muqaronah, terkadang ada seperti itu. Nah, tinggal nanti tentukan saja kita mau yang mana. Makaten? Cukup nggih? Bon, sanesipun wonten Bapak Ibu? Cekap? Nggih? Nggih, menawi tidak ada, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.